Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afrila. Saya mahasiswa S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. NIM B2300611197, kelas 02J, mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif IMS. Dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Pelayanan promotif dan preventif pada pasangan usia subur. Pasangan subur membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan infeksi menular seksual atau IMS melalui pelayanan promotif dan preventif. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesuburan pasangan. Apa sih infeksi menular seksual itu? Infeksi menular seksual disebut juga penyakit menular seksual atau PMS. Adalah infeksi yang menular lewat hubungan seksual baik dengan pasangan yang sudah tertular maupun mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Berdasarkan penyebabnya, infeksi menular seksual dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, IMS yang disebabkan oleh bakteri. Ada gonore, infeksi genitalial non-spesifik, sifilis, ulcus mole, limfagranuloma, ada limfagranuloma venerum, vaginosis bakterial. Yang kedua, ada IMS yang disebabkan oleh virus. Ada herpes genitalia, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, hepatitis B, molluscus contagiosum. Yang ketiga, IMS yang disebabkan oleh jamur, ada candidiosis genitalis. Yang keempat, IMS yang disebabkan oleh protozoa dan ektoparasif, ada trichomoniasis, pediculosis, pubis, serta scabies. Tanda dan gejala IMS pada pasangan usia subur: benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus atau mulut, rasa gatal di vagina atau penis. Yang ketiga, rasa terbakar dan nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang keempat, keluar cairan dari penis atau kencing nanah atau vagina itu keputihan. Yang kelima, nyeri perut bagian bawah. Dan yang keenam, demam dan menggigil. Terkadang penyakit menular seksual juga bisa ditularkan melalui kontak fisik intim lainnya, seperti herpes atau HPV. Bisa disebarkan melalui kontak kulit ke kulit. Selain itu, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga bisa menularkan infeksi. Berhubungan intim secara oral, vaginal ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan juga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual ini. Pencegahan IMS pada pasangan usia subur. Yang pertama, menggunakan kondom. Yang kedua, hindari bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, sunat pada pria. Yang keempat, menghindari seks bebas. Yang kelima, hindari berhubungan seksual pada orang yang terinfeksi. Yang keenam, membatasi konsumsi minuman yang beralkohol. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi. Pelayanan promotif, edukasi, dan konseling IMS. Yang pertama, edukasi IMS. Memberikan informasi lengkap tentang IMS, cara penularan, gejala, dan dampaknya pada kesehatan reproduksi. Yang kedua, konseling IMS. Mendiskusikan secara pribadi dengan pasangan mengenai resiko pencegahan dan pengobatan IMS. Dan yang ketiga, membangun kesadaran, meningkatkan kesadaran pasangan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah IMS. Pelayanan preventif, screening dan deteksi dini IMS. Yang pertama, screening berkala. Melakukan screening IMS secara berkala untuk mendeteksi infeksi sedini mungkin. Yang kedua, diagnosa dini. Pemeriksaan laboratorium untuk menginformasikan diagnosis IMS yang infeksi. Yang ketiga, pengobatan tepat.
Pemberian pengobatan yang sesuai untuk mengatasi IMS mencegah komplikasi lebih lanjut. Peran pasangan dalam pencegahan IMS. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Diskusikan IMS secara terbuka dan bertanggung jawab dengan pasangan Anda. Yang kedua itu saling memahami. Dukung satu sama lain dalam pemeriksaan dan pengobatan IMS. Yang ketiga, komitmen bersama. Sepakati langkah-langkah pencegahan IMS secara bersama. Ingat, peran aktif pasangan usia subur sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan penanganan IMS ini. Konseling dan dukungan psikologis. Yang pertama, empati. Berikan empati dan dukungan kepada pasangan yang terinfeksi IMS. Yang kedua, konseling. Fasilitasi konseling untuk membahas dampak psikologis dan sosial IMS. Yang ketiga, dukungan. Dorong pasangan untuk bergabung dengan kompleks dukungan IMS. Terima kasih sudah menonton. Ingat, kesetiaan ini bukan sekedar omongan, tapi disertai dengan pembuktian. Maka dari itu, setialah pada satu pasangan Anda agar terhindar dari penyakit IMS. Terima kasih.